sampai sekolah untuk ngasih pesan ke anak-anak yang lain kan, jangan semena-mena, ini baru mulai kan, digebukin di sekolah di depan orang di lorong, biar anak-anak lain lihat. Yes, biar anak-anak yang lain lihat. Intinya, latihan itu nomor satu, dan yang kedua yang pasti yang lebih penting lagi adalah kemampuan pelatih untuk meracik fighter. Sama-sama menghasilkan kemenangan mutlak pada saat kejuaraan di One Pride MMA, dan keduanya mendapatkan 1 tiket masing-masing untuk UFC Scholarship di China. Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Wah, hari ini di Kelak Kita Bahas kita kedatangan tamu yang merupakan dua bersaudara yang benar-benar jadi perbincangan nasional. Karena prestasi mereka di kancah internasional kemarin di One Pride MMA berhasil ya. Dua-duanya jadi juara dengan kemenangan mutlak melawan China. Dan hari ini kita banyak sekali nih mendengar gosip-gosip tentang mereka ya. Gosip-gosip yang positif pastinya. Tapi ada yang ngece ini, ada yang ngece itu. Kelak Kita Bahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Siap, baik. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini akan perkenalan dulu supaya semua audiens tahu siapa nih tamu istimewa kita. Tapi sebelumnya ya, karena sudah hadir banyak sekali di podcast-podcast nasional, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast kita di Kelak Siap, Kita Bahas. sama-sama. Siap. Kita akan berkenalan dulu dengan Kak Denny Arif. Silakan Kak Denny Arif. Nama saya Denny Arif. Orang lebih tahu saya fighter profesional MMA. Panggilan Boy. Panggilan Boy. Yes. Kelahiran Bengkulu ya? Kelahiran Bengkulu asli, sekolah di sini dan besar di sini. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan ada sapaan khusus di dunia fighter untuk Kak Denny Arif. Apa itu Kak Denny Arif? Julukannya Harimau Sumatera kalau Masya Allah. di combat sport. Di combat sport, jadi Harimau Sumatera itu dipilih memang karena khas Sumatera dan juga powernya itu menggetarkan dunia. Dan kita juga ada adiknya Kak Denny Arif, Kak Denny Dava, silakan. Ya, nama saya Denny Dava, ada ujungnya Denny Dava Arafi. Saya sama sih, lahir di Bengkulu, tinggal di Bengkulu, sekolah di Bengkulu, pokoknya semuanya di Bengkulu lah. Ya, hampir-hampir sama lah kira-kira. Iya, sama ya, pokoknya mengikuti jejak Sama. kakak banget. Ya, satu rumah lah, satu bapak, satu mama, satu rumah lah. Iya, mantap ya, Masya Allah. Dan ada juga sapaan khusus. Dan ini tuh luar biasa ya. Dari sosoknya aja kita secara kasat matanya kita sudah pas banget nih. Sapaannya di dunia combat apa nih? Julukan saya Destroyer. Wah, Denny Dava the Destroyer. Dan kebetulan kemarin ya, sama-sama menghasilkan kemenangan mutlak pada saat kejuaraan di One Pride MMA. Dan keduanya mendapatkan 1 tiket masing-masing untuk UFC Scholarship di China. Yes. Nanti kira-kira akan berangkat kapan? Untuk info resminya belum ada, cuma kemungkinan kita udah dikabarin kemungkinan antara bulan 3 bulan 4. Bulan 3 bulan 4. Iya. Jadi nanti di sana itu kira-kira gambarannya kita akan full latihan atau langsung gimana? Kita akan jadi seperti fighter-fighter di UFC Performance Institute namanya. Jadi fighter-fighter di situ adalah fighter elite ya, yang nanti tujuannya memang ke UFC. Oke. Nah, nanti kita bakal latihan seperti mereka dan segala macam pelatih, mulai gizi, latihan segala macam mereka yang urusin. Nanti kalau ada pertandingan, nanti mereka yang pilihkan kemana dan mereka yang bawa. Masya kita Allah. di Jadi pertandingan. langsung manajerial juga di mereka ya? Begitu kira-kira. Luar biasa. Jadi nanti ya semua hal yang seperti itu didapatkan tuh khusus ya, karena mereka memang adalah juara dan layak ya. Untuk usia, ini mengejutkan sekali. Ternyata fighter kita The Destroyer ini masih sangat muda. Dan katanya sekarang masih menempuh pendidikan di universitas ya? Ya, saya masih berkuliah. Masih kuliah. Di jurusan apa? Semester berapa? Di Penjaskes, di olahraga, terus saya semester akhir. Sudah tinggal skripsian. Ya. Jadi itu membuktikan bahkan seorang fighter yang hadir selalu di dunia combat ya tetap mengedepankan pendidikan. Karena itu memang penting sekali untuk mindset. Betul tidak? Jadi kalau Memeci dengar, dua bersaudara ini itu dari kecil sudah dilatih oleh Master Dedi dan diberikan ilmu-ilmu sama pemahaman-pemahaman yang bagus sekali tentang dunia fighting. Tapi kalau pesan yang paling oke untuk menjadi seorang champion itu apakah Denny Arif? Intinya latihan itu nomor satu, dan yang kedua yang pasti yang lebih penting lagi adalah kemampuan pelatih untuk meracik fighter. Jadi memang Master Dedi berperan besar. Betul sekali. Kalau untuk saat ini Master Dedi masih berperan sebagai manajer Kak Denny Dava? Masih, mungkin sampai selesai atlet pun masih. Iya, tentu saja ya. Jadi dia ada sosok yang kebetulan jadi sosok yang digugu dan ditiru ya. Kak Denny Dava, bagi Kak Denny Dava,
peran ibu dan ayah sebagai seorang fighter yang full seperti ini, itu kalau 1-10 berapa pentingnya? Nggak perlu 1-10, 100 lah. 100, malahan lebih ya, berkali-kali Lebih lipat. lah. Kalau Memeci dengar dari Master Dedi ya, ayah dari duo fighter ini, jadi kebutuhan gizi anak-anak itu diperhatikan dari usia anak-anak ya. Kita tuh harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh, karena itu juga akan membuat anak-anak tuh menjadi kuat secara mental dan juga pikiran. Nah, kalau Memeci dengar ini duo Denny itu dari kecil sudah jadi fighter. Pada saat pertama kali nge-fight, itu ada perlawanan nggak di dalam diri kayak, aduh aku maunya main-main seperti anak-anak lain? Kalau dari kecil jadi fighter enggak, Mem. Oh enggak ya? Enggak. Tapi kalau dari kecil dikenalkan sama bela diri, yes. Oke. Karena pada awalnya kita ini suka bela diri sebenarnya. Mau jadi fighter, mau enggak ya, tapi tetap kita mindset keluarga kami ya, Mem ya. Harus bisa bela diri minimal. Nah, tapi pada ujungnya akhir-akhirnya akarnya juga masuk ke dunia prestasi. Ya kan, karena bela diri itu ujung-ujungnya ada pertandingan segala macam kan. Nah, begitulah kira-kira perjalanannya, Oh Mem. jadi Iya, awalnya karena memang suka itu ya. Kalau betul. Denny Dava itu awal mula dikenalkan dengan apa dulu nih di dunia martial arts? Sebenarnya kalau hampir sama juga, sebenarnya kalau untuk dunia bela diri kita udah udah diperkenalkan dari kecil. Tapi kalau saya agak berbeda mungkin. Saya sempat sekolah dulu ya, saya main skateboard apa sebagai. Saya sempat juga main batu akik dulu. Oh, Jadi oke. sampai-sampai papa saya bilang, "Kamu kalau nggak intinya kamu harus bisa bela diri aja udah." Tahu-tahu saya mungkin dari kita 3 bersaudara mungkin saya yang paling lambat mulai serius lah. Saya itu mulai itu dari kelas 1 SMA. Saya masuk sekolah olahraga, sekolah atlet. Karena kan saya sendiri yang mau masuk ke sana ya, jadi saya diharuskan jadi wajib jadi atlet, ya sudah saya jalani aja, sudah. Petualangan jalani dan akhirnya mencintai ya. Iya, Tapi mencintai. memang mulainya lebih lambat ya. Saya lebih lambat. Saya Kalau di dunia MMA itu berarti mulainya di tahun berapa? kalau untuk amatir, saya tuh 2016 saya timnas, tim nasional untuk kejuaraan dunia dulu 2016. Terus saya mulai nyentuh ke profesionalnya, saya itu mulai dari 2021 sampai sekarang. 2021. Nah kalau kakaknya nih, Denny Arif, itu mulainya dari kapan? Kalau untuk combat sport kira-kira dari SMP lah. SMP akhir udah lulus ya, tinggal nunggu-nunggu masuk SMA. Udah mulai, cuman untuk turun ke profesionalnya setelah tamat sekolah. Setelah tamat sekolah. Ya, Berarti early juga ya? kuliah. Masih sangat muda dan pada saat Iya. kuliah. Dan selesai menempuh pendidikan di jurusan apa? Saya di manajemen Manajemen, ekonomi. ekonomi. Ya, nanti bisa memanage ya. Karena kita harapannya ini legacy dari Master Dedi akan turun ke anak-anak dan nanti akan melahirkan sekolah fighter yang sportif dan juga bernilai budi luhur. Nah, kalau Memeci sendiri melihat ya, di sini tuh kesan-kesannya kayaknya kalau mau jadi seorang yang siap untuk di dunia championship seperti ini tuh harus disiplin. Tadi latihan kalau kata Kak Denny Arif. Kita penasaran dong ya, kegiatan Kak Denny Dava yang masih muda dan masih kebetulan berkuliah, itu kita mau tahu deh, di kegiatan rutin Senin sampai Jumat dari bangun pagi sampai tidur lagi. Ya bangun tidur ya normal lah seperti atlet-atlet pada umumnya. Cuman dikarenakan kita pro fighter, jadi latihannya sehari 2 kali tuh. Bangun pagi latihan, terus pulang latihan ya tergantung kalau ada jadwal kuliah ya kuliah, kalau nggak ada ya udah istirahat aja. Atau mungkin biasanya kita kan latihan malam tuh. Sore mungkin saya keluar dulu lah, apalagi kan Bengkulu kan juga pinggir pantai tuh. Menyenangkan. Ya, ada penglihatan lah biar pas latihan nanti kita nggak berat. Kalau misalnya nih, saya biasanya kan mungkin ya, saya pagi latihan, terus saya di rumah aja sampai sore. Kalau latihannya berat badan, jadi harus mata nggak enak. Jadi saya harus keluar dulu, saya harus refreshing dulu. Nanti latihan malamnya seger. Oh. Terus balik lagi ke rumah, makan istirahat bobo. Ya, Gitu. jadi ternyata istirahat itu penting banget ya. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat keseimbangan nih bagi Kak Denny Arif itu penting. Jadi kalau sudah latihan Kak Denny Dava ya, sudah latihan serius kita butuh sesuatu yang menyenangkan dulu untuk merefresh supaya semuanya jadi ringan. Karena kebetulan suka banget kegiatan ini dari kecil juga sudah ditanamkan nilai-nilai combat seperti ini ya. Maksudnya pastinya jadi seperti kegiatan sehari-hari
kayak rutinitas yang tidak memberatkan. Yes, betul. Apakah itu nanti akan diturunkan ke generasi selanjutnya? Kalau untuk latihan bela diri atau olahraga lah secara umum ya, pasti. Karena tidak harus jadi atlet. Sebenarnya olahraga itu fungsi yang vital ya untuk kehidupan ya. Karena saya sendiri pernah vakum habis PON 2020, PON Papua. Waktu itu saya sempat berhenti olahraga, Mem. Memang karena selama ini saya terbiasa dengan olahraga, saat berhenti itu terasa memang jauh ya. Lebih segar, lebih fit, bugar tuh waktu olahraga. Oke. Jadi saya sadar dan sebelum kejadian juga kita udah tahu kan pasti olahraga itu kondisi badan lebih fit. Maka untuk generasi selanjutnya ya kita usahakan tetap olahraga. Jadi atlet tidak atlet ya olahraga tetap. Baiklah, berarti itu adalah legacy yang akan kita turunkan ke the next Insya generation. Allah. Dan itu akan ditanamkan di keluarga. Sepertinya Master Dedi sudah berhasil ya. Legacy yang pertama itu sudah turun di generasi pertamanya Master Dedi. Kita punya Denny Arif dan Denny Dava yang akan menularkan ke the next generation. Khusus untuk Denny Dava selaku anak muda yang kebetulan juga menempuh pendidikan di bidang olahraga. Kalau seandainya nanti dipilih ya, terlibat langsung dengan Kementerian Olahraga, itu nanti akan melahirkan banyak atlet atau akan meningkatkan kualitas dan sistem? Saya kalau bisa keduanya. Kalau bisa ya kualitas naik, orang makin banyak, makin tahu olahraga, makin terutama di bidang combat sport, ekosistemnya makin bagus, orangnya makin sehat. Saya lebih kedua-duanya. Jadi akan melahirkan itu. Apakah ada langkah awal? Langkah awalnya ya saya mulai dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri saya rasa saya sudah siap. Kalau untuk sekarang ya terus terang saya belum siap untuk itu. Saya masih harus menempuh prestasi, menempuh karir dulu. Tapi apabila saya di umur saya sudah matang, saya sudah siap, saya mungkin akan turun. Tuh, membuktikan bahwa seorang Denny Dava percaya akan meritokrasi, bahwa nanti setelah mereka beranggap sudah, oh ini udah layak nih, saya sudah layaknya menularkan, melahirkan, memupuk. Itu nanti akan lahirlah generasi yang oke, dan kalau misalnya nanti terlibat dalam kementerian dan olahraga ya sistemnya juga akan diperbaiki. Itu sepakat sekali sih. Karena tidak banyak atlet-atlet kita ini yang mendapatkan full support, paling hanya 1-2 bidang saja. Padahal di dunia combat, itu selain nama negara, lambang dari strength and power ya, kekuatan dan kekuasaan itu munculnya justru di combat ini. Kalau Memeci sepakat sekali sih. Kalau menurut Denny Arif nih, pada saat kita tanding kemarin di MMA, di ajang One Pride dan itu melawan China, itu rasa bangga dan adrenalin kita naik karena kita mewakili negara juga kan. Betul. Nah, kalau seandainya nih bisa memilih ya, dapat 30 miliar atau selalu menang, tidak pernah kalah dalam tanding, pilih yang mana? Kalau bisa dua-duanya lah. Dua-duanya. Tanding 30M menang Per terus. 30M Iya. ya. Ah, Kalau itu ya. bisa. Tapi kalau sekarang memilih, wah ini Denny Arif kamu pilih di depan mata nih, 30 miliar atau tidak pernah kalah saat tanding? Kalau bisa kayak gitu, bisa tidak pernah kalah, siapapun lawannya saya pilih tidak pernah kalah. Saya gas yang paling atas tuh di situ. Iya betul, itu adalah Lebih powernya. dari 30M itu kalau lawan Khamzat Chimaev saya menang itu, Mem. Masya Allah, Khamzat, are you ready to fight? Bengkulu is Masih still jauh, a masih great. jauh. Ya tapi nggak apa-apa. Ini namanya motivasi diri Iya, ya. iya. Ya, kalau misalnya tokoh dari fighters idola siapa nih Denny Dava? Wah, saya agak bingung juga tuh kalau fighter, kalau idola itu. Saya mungkin ya saya lebih sering perhatiin ya, soalnya kan ini Khabib kan dia mengidolakan ini fighter nih namanya Fedor Emelianenko. Tapi dia nggak pernah fight di UFC, dia fighter era lama. Ya gitulah. Jadi mengacu kepada idolanya Khabib. Iya, Khabib pun mengidolakan dia. Masya Allah. Jadi ini adalah tokoh lama ya, tapi bukan Tokoh di UFC lama, ya. bukan di UFC. Dia sebelum era UFC dia udah selesai. Nah, yang penasaran tokoh yang dimaksud oleh Denny Dava ini nih gambarnya. Oke, kalau gitu kita akan langsung ke segmen yang menarik bagi Memeci ya, karena ini Memeci mau melihat koneksi, karena mereka tuh lahir besar dari keluarga yang sama, kebetulan di bidang yang sama, dan berhasil mengharumkan negara di ajang yang sama. Kita akan lihat seberapa dekat Denny Dava mengenal Denny Arif dan sebaliknya. Games for Connection for Duo Denny, pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya mengacu pada kalau Dava berarti untuk jawabannya si Arif menjawab yang Dava ya. Apa warna favorit saudara kalian? Hitam kayaknya. Hitam, apa warna favorit Denny Arif? Karena dia sering beli barang warna yang hampir sama ya, abu-abu. Abu-abu. Abu hitam Apakah lah. benar abu-abu? Bisa.
Bisa jadi. Apakah benar hitam? Ya bisa jadilah karena kan baju saya rata-rata hitam. Dominan ya. Bisa jadi itu Di- memang hitam ya. Kalau Dibelikan cowok tuh hitam abu-abu, jadi tebak siapapun cowok di sebelahnya hitam. Oh, dia suka green dan pink. Oh iya, siap. Lanjut. Makanan yang paling disukai. Mie instan kayaknya. Mie. Silakan. ya seafood. Seafood. Benar? Ah benar itu. Mie instan benar? Benar. Ada benarnya. Bahkan mie instan. Jangan-jangan Indomie nih. Ya betul. Ya Apa saja ya. Endorse. Nanti wajib nih. Oke lanjut. Sponsor. Tokoh yang paling dikagumi. Boleh tokoh politisi, boleh tokoh negara dan segala macam ya. Ini mengacu pada jawaban masing-masing. bingung. Tokoh religius boleh, politisi boleh, selebriti boleh. Pokoknya tokoh yang paling dikagumi. Atau ternyata yang ada di rumah tokohnya. Boleh. Dan Arif? Yusuf Mansur. Yusuf Mansur? Kenapa? Kayaknya dia suka tuh mem. Ustadz soalnya kan. Betul nggak? Oh jadi ini mengacu. Ya, Mungkin, harusnya jawaban mungkin. dari Arif dong itu. Kesukaan jadi Denny Dava. Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Tapi benar kan Yusuf Mansur? Salah. Siapa tokoh yang disukai dari Arif? Siapa nih? Mungkin Pak Bahlil mungkin. Bahlil lah ada. Bisa jadi mem. Bisa jadi ya. Dari IST nol ya. itu, dari nol. Hadir dong ya. Bengkulu lagi butuh banget nih. Kita butuh daya dan power pada Bahlil. Ini nih fighter kita idola loh sama Bapak lo. Ngefans loh. Oke, lanjut. Negara yang ingin dituju. Boleh sebutkan 1 atau 2. Rusia. Rusia. Dagestan. Dagestan. Masa kalah. Ya sama ke Dagestan. Dagestan. Terus mungkin dia mau ke Kazakhstan juga. 2-3 years Dagestan and forget ya. Dan ini kayaknya bisa ini nih ya nanti berinvestasi di gymnya atau di peternakannya mungkin. Siap. Tuh lanjut ya. Liburan. Alam, historical building, mall, atau tempat-tempat yang bersifat luar angkasa. Alam. Alam. Alam juga. Apakah benar? Sama? Betul. Betul ya? Alam. Benar. Benar dan Tapi- betul. Tapi gayanya berbeda, Mem. Oh, oke. Alamnya lebih yang kemana nih kalau Denny Arif kira-kira? Kalau saya mana yang dapat aja sih karena saya hobi touring juga kan. Oh, oke. Kalau saya mana yang dapat aja. Berarti alamnya bebas ya, tidak harus gunung, tidak harus pantai. Enggak harus Karena suka touring dengan motor. motor. Masya Allah. Kalau Denny Arif? Alamnya mem, bukan motornya. Kalau dia suka touringnya, Hmm, motornya, tapi tujuannya ke alam. Kalau saya tujuannya alamnya. alamnya. Jadi suka pegunungan atau pantai? Sebenarnya dua-duanya suka, tapi lebih suka yang hutan. Hutan ya? Yes, Oh, karena ketenangannya kah? bisa jadi karena tenang. Kalau saya lebih ya orangnya saya kan suka yang lebih simpel lah. Motor depan pantai berhenti, depan gunung berhenti. Itu aja. Berarti tidak jadi target ya, tapi Nggak jadi, prosesnya. nggak jadi target Wah, prosesnya saya. Jadi filosofi hidupnya Denny Dava Terus. nanti bisa jadi ya. Oke, lanjut. Gadget impian yang dia bahas terus di rumah. Kira-kira dia mau apa? Masalahnya dia nggak hobi gadget Oh, masalahnya. nggak hobi gadget sama sekali. Ya ada untuk kebutuhan sih paling. Bukan yang Oh, untuk berarti yang- bukan karena gaya-gayaan ya? bukan. Seperti untuk komunikasi aja sudah cukup gitu. Ya Masya Allah. Kalau si adek kira-kira mau apa nih? Karena udah dibilang tadi saya nggak hobi gadget mem. Saya nggak paham mem. Dia sukanya apa gitu. Tapi dia kalau Bukan HP sehari-hari yang canggih aja bukan. HP paling buka IG ya, scrolling ya kayak manusia normal. paling gadget ya Untuk paling HP. PS lah paling. Main PS ya. Paling PS. PS paling canggih gitu. Ini gambaran ya bagi yang mau ngasih hadiah kalau anak-anak nanti ulang tahun ya. Kalau ke Denny Arif berarti jangan yang berkaitan dengan gadget. Boleh kalau PS tapi Oh, jadi Boleh, sama-sama pecinta games ini ya. boleh guys. Oke, hal yang paling tidak disukai di dunia ini. Kalau Memeci, kebohongan. Oh sih. Sama kayaknya mem. Sama aja, Iya, Bang. Kebohongan. kebohongan. Siapa yang senang kebohongan? Oke, Betul. tapi siapa tahu kan kalau berbohong untuk Betul. kebutuhan positif. Bisa jadi. Ya, Mem. bisa Ya, aja. misalnya istri bilang, aku gendutan nggak hari ini? Enggak. Bohong juga kan? Tapi kalau kebohongannya sifatnya destruktif ya, Betul. yang merusak itu Memeci benci banget. Apalagi selain itu? Kayaknya umum lah semua yang orang lain nggak suka kita nggak suka juga gitu. Kecurangan ya. Kecurangan ya Betul. betul. Kecurangan. Kalau dalam pertandingan paling tidak suka apa? Ya sama sih kecurangan. Kecurangan. KKN saya nggak suka Oh, KKN. Itu Uish. bagian dari kecurangan ya. Iya mem. Makanya anak-anak Kuliah kerja nyata tuh kurang. Nggak KKN yang satu lagi mem maksudnya. Kakak Kolusi. yang satu lagi. Iya iya. ya.
Ya makanya jadi duo Denny ini tuh dari awal diajarkan sportivitas dan penanaman nilai-nilai budi luhurnya. Itu yang utama kalau dari Master Dedi. Karena Master Dedi itu percaya ya menghasilkan warrior itu tidak cukup, tapi menghasilkan seorang manusia yang bisa memegang kata-kata dan juga menunjukkannya dengan perbuatan. Itu oke ya. Itu sebenarnya nilai-nilai yang ada dari sifat-sifat kenabian loh. Jadi Ya. nabi kita itu ya di masa itu tuh memang sekuat-kuat kalian. Jadi seharusnya orang seperti Memeci agak merasa malu, menimbun lemah bukan prestasi. Lanjut kita akan lihat hal yang paling dikagumi dari saudara Denny Dava dulu ke kakak. Paling kagum apa dari Denny Arif? Apa ya? Ini siapa? Rapi sih orangnya. Rapi. Rapi orangnya. Dari segala hal. Ya hampir rata-rata lah. Hampir Berarti sangat rata-rata. disiplin ya. Bisa dibilang begitu. Kalau dari Denny Arif? Mungkin saya nggak terlalu rapi mungkin ya, tapi lebih rapi dari Denny Dava kayaknya iya. Tapi, mental kayaknya mental. Mental dia lebih Iya kuat. iya. Tidak pernah takut. Tetap takut, semua orang takut tapi, yang saya kan udah keliling-keliling ya, Mem, ya. Kita udah lihat-lihat fighter lain juga, orang lain yang bukan fighter. Kelebihannya kayaknya kita mental ya, Mem. Di mental ya. Iya. Dan di Ade itu kelihatan banget ya mentalnya Ada. sudah kuat sekali. Iya. Ya, tapi Memeci sepakat sih. Karena kalau di dekat mereka, kalau berbeda ya dengan kalian hanya melihat dari layar. Kalau bertemu langsung itu auranya tuh memang keluar ya. Tapi mereka ini dari awal itu tidak serang ya, lebih seperti apa ya? Mereka ini sosok yang kuat tapi santun. Itu adalah kesan pertama yang Memeci dapatkan pada saat bertemu dengan duo Denny. Nah, dan ini adalah yang paling menyentuh. Kita akan mendengarkan ya. Ternyata sama seperti idolanya Memeci, Khabib kebetulan ya. Memeci nontonnya tuh dari awal sampai habis. Padahal nggak tahu rules yang nggak tahu dunia combat itu seperti apa tuh baru kenalnya di era Khabib. Terus bangga banget begitu tahu di Bengkulu itu ada duo Denny. Dan ternyata pada saat kemarin berhasil ya. Tentu saja mereka pernah mengalami kegagalan tapi itu tidak membuat mereka tuh patah arang. Nah, ini semua tuh tidak lepas dari didikan seorang master yang kebetulan adalah ayah kandung mereka dan dukungan penuh dari ibu kandung mereka dan juga kasih sayang yang sangat penuh di keluarga. Ada ucapan khusus Memeci undang dulu Denny Arif. Mungkin ada hal-hal yang belum pernah didengar Papa sebelumnya yang mau disampaikan saat ini, silahkan. Untuk orang tua pertama terima kasih ya pasti. Terima kasih sudah membesarkan walaupun, dengan banyak, kesulitan segala macam tetap memberikan, mengupayakan memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kalau untuk konteksnya dunia combat sport, tanpa orang tua, kedua-duanya, tanpa kedua orang tua, kami ini bukan apa-apa. Mungkin mengenal combat sport saya tidak, karena segala macam yang mengenalkan dan yang mengupayakan adalah orang tua kami. Iya, papa kami tentunya. Terus mama kami juga, tanpa mama kami yang seperti itu, mungkin agak sulit papa saya menjalankan combat sport. Kenapa? Karena nggak sejalan, ribut terus ini. Karena jujur ya untuk kita di sini, ya kan dukungan yang kurang ya seperti itu, tapi ini dunia yang kita senangi. Terkadang untuk terus maju memang harus menggunakan, upaya sendiri, ya kan, uang segala macam itu kan upaya sendiri. Karena ini memang dunia yang kita suka. Ada orang suka mancing, nggak mungkin dia minta terus, "Saya mau mancing dong ini." Kita sukanya di dunia seperti ini, ya kita nggak mungkin minta terus ya kan. Kalau ada alhamdulillah, tapi nyatanya kan begitu. Kalau tidak dengan mama saya yang seperti ini, mungkin sulit juga jalan, apa yang mau dibuat sama papa saya. Betul. Nah itu makanya saya bilang, kedua orang tua di dunia combat sport ini betul-betul, pengaruh besar buat kami, bahkan buat, combat sport di Bengkulu ini sendiri menurut saya. Denny Dava, ada doa yang khusus untuk papa dan mama? Sebenarnya kalau berdua gini ya hampir sama lah satu suara. Iya. Yang jelasnya ya pertama ya sama juga terima kasih. Kalau nggak ada papa mama saya mungkin saya nggak jadi apa-apa mungkin. Betul. Iya. Pasti nggak jadi apa-apa. Dalam 10 tahun ke depan Denny Dava mau kasih sesuatu yang spesial nggak untuk papa dan mama? Saya kalau spesial sih itu relatif. Tapi saya lebih ke lancar aja semua. Jadi anak yang baik, nggak banyak ulah, nggak banyak ini, nggak banyak ulah kayak di zaman-zaman dulu lah. Ya intinya yang terpenting buat bangga terus, nggak jadi beban. Iya betul. Nah itu aja sih, nggak ribet. Iya. Jadi itu adalah jawaban tulus ya dari duo Denny dan
itu menjadi inspirasi bagi kita di tim Kelak Kita Bahas dan semoga menjadi inspirasi juga untuk para penonton. Dan kita doakan semoga Duodo ini ke depannya apalagi nanti akan mendapatkan pendidikan langsung di Institute of UFC ya di China. Dan ada pesan lagi nggak kira-kira? Satu hal yang saya salut sebenarnya dari papa saya. Ini bukan saya memuji-muji karena dia papa saya, cuman satu hal dan buat orang-orang yang kenal juga mungkin bisa mungkin setuju dengan yang saya ucapkan ya. Di sini saya salut sama papa saya itu dia orangnya tidak semua hal dinilai dengan materi, Mem. Dia punya integritas. Orangnya berintegritas. Jadi saya bilang idealis. Ideal, orangnya ideal. Jadi itu yang saya salut ya. Orang-orang yang kenal dia juga tahu kehidupannya seperti apa, ya kan? Mulai dari datuk saya dua-duanya, dari mama dan papa. Orang-orang yang kenal juga mungkin bisa setuju mungkin dengan apa yang saya bilang. Orangnya idealis, ideal, terus segala macam tidak dinilai hanya dengan materi segala macam. Jiwa Ya, sportifnya tinggi juga. jiwa sportifnya tinggi dan itu yang saya salut sebenarnya. Dan mungkin saya merasa bahwa diri saya kurang ya seperti itu. Nah itu yang saya salut dari Jadi papa itu yang saya. mau dipelajari lagi dari papa ya? Nah itu benar. Itu yang saya salut. Dia kalau dia A, B Ya. dia nggak bisa. Tidak dia. abu-abu. Nggak Iya abu-abu betul. dia. Siapapun Dia itu abu-abu. tetap sama. Sama. Bahkan yang paling sering kena marah pun, yang Kita. paling sering kena ya kami ini lah sebenarnya. Kami. Malahan ya. Iya. Ada Betul. beberapa cerita nih kan misalnya nih, dia anak pelatih malah mohon maaf nih, ya anaknya malah diringanin, kita malah beda, kita diberat. Jadi Dia mau diberatin. dikeluarin dulu Mem. Saya Dari saya sekolah gini, olahraga. saya kan dulu sekolah olahraga tuh, saya SKO, saya alumni pertama sekolah keberbakatan olahraga Bengkulu, saya alumni pertama. Itu saya tiap tahun saya tanding, ya syukur saya juara. Tapi tiap tahun juga saya mau dikeluarin. Siapa yang ngeluarin? Bapak saya sendiri. Karena apa? Jiwa sportifnya tinggi. Ya, karena ada beberapa nilai yang tidak pasti sepertinya Ya. ditanamkan dari Dava. Bukan ditahanin, mau dikeluarin saya. Malah yang Gara-gara nahan, banyak. kenapa dia nggak keluar Mem? Bukan itu gretak kan? Oh, kok tiap tahun mau dikeluarin nggak keluar gitu kan? Gretak berarti kan? Enggak. Sekolah nahan. Karena saat itu alhamdulillah prestasinya ada. Bagus ya. Prestasinya bagus. Dia pelatnas segala macam. Jadi Gini, Mem. kenapa nggak keluar itu ditahan sekolah waktu itu. Justru ya. Kalau papa malah serius, mau mecatnya serius. Memang mau dikeluarin. Gini, Mem, saya ada cerita lucu nih. Boleh. Jadi saya itu mungkin baru nggak sampai seminggu lah sekolah. Saya kan orangnya kan pas ya anak-anak sekolah lah, emosional. Jadi ada cewek cekcok lah. Cewek cekcok ya di sekolah. Kan saya kan asrama tuh. Saya kan terus terang nih, saya kan tinggalnya kan saya kan anak mami banget ceritanya. Jadi tahu-tahu harus tinggal di asrama, apa yang Sedih. pokoknya gini kan sekolah kan ini sekolah pertama nih, tahun pertama. Ada yang nggak cocok, nggak ini, nggak itu. Wah, ujung-ujungnya saya ribut lah dengan salah satu Petugasnya atau Bukan. sama nih? ada gurunya lah di sekolah. Nah, jadi ya ribut lah ceritanya. Itu saya papa saya tahu malamnya, wah habis saya. Besoknya saya mau dikeluarin. Betul. Besoknya itu saking Jadi ininya ada yang dia. lucu Mem. Hari pertama masuk itu kan namanya baru pertama, ini sekolah baru jalan nih Mem. Baru belum seminggu ya yang itu. Belum seminggu. Jadi protes lah anak-anak. Dia yang ini menggerakkan anak-anak protes. Wow, provokator. Provokatornya hancurlah salah satu pintu waktu itu. Pintu sekolah hancur. Hancur di pintu sekolah Mem. Sampai sekolah untuk ngasih pesan ke anak-anak yang lain kan, jangan semena-mena. Ini baru mulai kan. Digebukin di sekolah Mem. Di depan orang lain, di lorong. Biar anak-anak lain lihat. Yes. Wah. Biar anak-anak yang lain lihat. Nah, kalian baru kena marah guru dalam lapor polisi. Contoh Master Dedi ini the real pendidikan. Ternyata tidak selamanya kekerasan itu buruk. Kalau niatnya mendidik ya sudah pas ya. Karena memang waktu itu sudah main fisik, sudah merusak fasilitas ya. Betul. Jadi papa mengajarkan ini. Akhirnya apakah itu yang membuat jadi sadar? Nggak langsung, tapi kan pelan-pelan. Saya malah merasa terkontrol dirinya malah 3 tahun ke belakang. Baru 3 tahun ke belakang saya. Sisanya kan saya terus terang aja, saya orangnya gimana ya? Tanda kutip agak gila. Oke. Saya orangnya lebih berani saya orangnya. Itu. Jadi malah udah mulai turun tenang udah mulai 3 tahun ke belakang lah. Saya udah mulai bisa ngontrol diri. Tuh, alhamdulillah ya. Jadi berproses. Jadi kalau yang anak-anaknya nakal juga jangan langsung ditinggalkan, jangan langsung dibuang dan diusir ya. Dididik.
keras tidak apa-apa kalau kata Mas Dedi berarti. Yang penting Tapi akhirnya penanaman itu acquired, ya, diperoleh dengan pemahaman sendiri ya. tapi saya terus terang nih, saya bersyukur juga saya dapat didikan gitu. Soalnya kan ada nih beberapa cerita nih yang mungkin zaman sekolahnya wah dimudahin di ini apa di mana ya? Ya dilindungin terus misalnya anaknya nakal nih misalnya. Tahu-tahu orang tua anak saya nggak pernah nakal gini-gini. Saya pernah pengalaman di depan mata kepala saya sendiri. Anak saya nggak nakal, malah anaknya nakalnya minta ampun. Gedenya, mohon maaf nih. Kriminal. Waduh maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi bagian penutupnya tadi tuh kita masih membahas tentang betapa Master Dedi itu mengedepankan sportivitas, bahkan untuk mendidik anak itu benar-benar ya yang diutamakan adalah bagaimana anak ini berbudi luhur. Tadi ada kejadian Denny Dava masih on point dan menggila di sekolah, langsung dihajar di depan orang banyak. Tapi itu adalah bentuk pendidikan yang akhirnya di-acquire, bahkan di 3 tahun terakhir ini ya, itu kedisiplinan tuh muncul sendiri, tanggung jawab hadir sendiri gitu ya. Jadi untuk penutup segmen kita akan dengarkan ya pesan-pesan. Kalau untuk Kak Denny Arif, mungkin pesan untuk anak-anak yang sekarang sudah bergabung dengan Invite, Bengkulu Invite Camp, Bengkulu Invite Camp dengan lambang harimau juga itu ya kebetulan. Iya kebetulan harimau. Ada pesan nggak untuk anak-anak yang sekarang sudah menempuh pendidikan nih dengan Master Dedi dan kalian? Untuk yang latihan ya, pertama sesuai dengan tujuan awal kita latihan apa gitu kan. Terus latihan itu walaupun tidak jadi atlet, tidak jadi fighter, cuma itu mencari kebugaran dan ilmu bela diri tentunya Mem. Tapi yang ingin menjadi fighter ya, memang betul harus cari tempat latihan dan pelatih yang betul-betul bisa mengarahkan ke jenjang level yang memang paling optimal atau yang memang ingin kita kejar gitu Mem. Jangan kita mau jadi pelari, sprinter, tapi latihannya sama ballet. Oh iya orang-orang lain yang balet segala macam. Jadi kan nggak nyambung gitu. Benar. Gitu. Jadi carilah pelatih yang betul-betul peduli akan prestasi kalian ke depannya ya. Peduli dan memang punya kemampuan ya. Benar sekali. Lanjut kita ke Kak Denny Dava. Kalau Kak Denny Dava kira-kira untuk masa depan ya, kita kan nggak ada yang tahu kecuali kita menciptakan sendiri kalau kata Peter Drucker ya. Memang sepakat banget sama pendapat itu. Kalau menurut Kak Denny Dava, kalau kita akan melihat kalian di 10 tahun ke depan, kira-kira akan melahirkan apa nih untuk Bengkulu? Kalau kehidupan kita terus terang kita nggak ada yang tahu ya. Ya tapi kalau untuk sekarang untuk diri saya sendiri ya saya ingin menjadi lebih baik aja, menjadi apa yang saya mau di dalam kebaikan lah, jangan yang jadi yang parah lah. Betul. Ya intinya ikuti proses, nikmati alurnya. Kalau saya gitu Mem. Kalau saya orangnya nggak ribet saya orangnya. Dan tidak muluk-muluk ya? Ya saya nggak kalau orang Bengkulu nggak menyegiri. Betul. Kalau orang kita. Apakah akan melanjutkan usaha ayah di bidang combat ini? Ya itu pasti. Kalau itu pasti. Iya betul ya, karena memang sudah terbukti nyata ya dan melahirkan betul-betul banyak fighters yang punya nilai juang. Seorang warrior yang berbudi luhur itu oke banget sih. Jadi penutupnya adalah keseimbangan ya guys ya. Jadi kalau kita sudah terlibat pada suatu hal, kalau sudah totalitas yang kita harus perhatikan adalah keseimbangan supaya tetap waras ya, menghasilkan banyak prestasi dan juga bisa meninggalkan kesan-kesan yang baik dan juga legacy gitu ya. Jadi kalau hari ini yang MBC dapatkan dari 2 fighters kita adalah bagaimana caranya kita selalu disiplin, konsisten, persisten, dan juga harus tahu dengan tujuan utama hidup. Kalau misalnya tadi Kak Denny Dava bilang tidak banyak diri ya, pokoknya tetap fokus pada perkembangan diri dan segala macam, itu juga bisa berlaku untuk semua hal, bahkan di dunia usaha ataupun pendidikan ataupun di bidang-bidang lain yang kalian jalani. Terima kasih banyak sudah hadir di acara kita dan semoga kedepannya makin jaya. Amin. Dan juga nanti setelah dari UFC Institute bisa mencetak banyak lagi prestasi di dunia internasional. Amin. Terima kasih banyak dan sudah hadir di Kelak Kita Bahas. Kita akan bahas hal lainnya dan mungkin kita akan undang Master Dedi juga untuk mendengar langsung dari seorang legend ya, pelatih yang juga punya banyak sekali prestasi di dunia internasional.